Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian dimanapun Anda berada. Hari ini kita kembali lagi berbincang menyoal kondisi global hari ini, yang setidaknya isu global ini telah menjadi telah menjadi announce untuk setiap negara yang ada gitu. Ya, setidaknya pula telah membuat setiap negara itu panik dalam upaya untuk bagaimana ya berbicara soal masalah case ini gitu. Baik, mengawali perbincangan kami hari ini, saya ingin memulainya dengan ungkapan yang setidaknya buat saya adalah merupakan bagian daripada wasiat bangsa, wasiat kebangsaan dari Bung Karno kepada bangsa ini, yakni tentang Palestina. Yang ucapan ini tertuang dan terucapkan pada tahun 1962. Selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menentang penjajah Israel. Baik saudara sekalian, untuk mendampingi kita dan menjadi panelis kita di kesempatan hari ini, di kesempatan Barapi ini, bebas bicara opini ini, adalah Ketua Umum Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia yang sering kita kenal dengan singkatan KAMI. Baik, Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Jadi Bang, terkait dengan kondisi bangsa hari ini, bagaimana sih begitu pandangannya sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat kami, kondisi Palestina dan Israel kira-kira dari kacamata kami itu seperti apa kira-kira? Ya, terima kasih. Kalau kita melihat dari kemudian sudut pandang bagaimana konflik antara Palestina dan Israel, tentu ini adalah konflik yang terus-menerus ya, yang itu kemudian hadir sudah ratusan tahun, dan tentu kalau kita lihat ini bukan sekedar kemudian bagaimana kita melihat dalam konteks kemudian bangsa Palestina yang senantiasa kemudian dijajah dan juga kemudian penyerangan dilakukan Israel. Tapi tentu kalau kita lihat mengambil sudut pandang sejarah, maka kita lihat bagaimana dari bangsa Israel yang kemudian hari ini diakui oleh dunia, itu adalah bagaimana bahwa ada sebuah kemudian tanah yang kemudian hari ini bangsa Palestina itu kemudian sudah ditempati, tapi kemudian tiba-tiba atas dasar sebuah ide tentang kemudian dari kemudian seorang Yahudi yang menginginkan bahwa kemudian ada sebuah negara yang khusus kemudian negaranya adalah orang-orang Yahudi di dalamnya, sehingga kemudian ketika itu Inggris akhirnya memberikan negara tersebut kepada orang Yahudi. Sehingga kalau kita lihat bahwa dalam konteks ini adalah bahwa unsur kemudian dalam konteks agama itu juga tidak bisa dihindarkan gitu. Karena berdirinya terkait dengan negara Yahudi adalah kemudian bagaimana atas dasar kemudian tanah yang dijanjikan, yang dipercayai oleh orang-orang Yahudi di dalamnya gitu. Dan ini tentu kalau kita lihat dalam konteks kemudian di Palestina dan lebih mengkerucut lagi adalah di Gaza atau Yerusalem, itu adalah bagaimana menjadi tempat suci bagi negara-negara, bagi agama-agama Samawi di dalamnya. Kita mengetahui bahwa kemudian bagi agama Yahudi bahwa Yerusalem adalah tanah yang dijanjikan. Bagi kemudian agama Nasrani, kita ketahui bahwa bagaimana juga bahwa tempat di mana kemudian Yesus itu disalib juga adalah berada di Yerusalem. Begitupun kemudian bagi orang Islam, tentu ini punya sebuah sejarah yang luar biasa bahwa kiblat pertama dari umat Muslim adalah di Masjidil Aqsa gitu, di Yerusalem hari ini. Sehingga ini adalah kemudian tidak bisa dilepaskan dari kemudian dalam unsur agama, yang kemudian bagaimana motif dari kemudian juga kemudian adanya negara Israel, ya, negara kemudian khusus Yahudi adalah atas unsur kemudian kepercayaan bahwa negara atau kemudian tanah ini akan dijanjikan gitu. Baik. Oke, ini lalu yang selanjutnya ini adalah menyoal tentang siapa yang memulai dan siapa yang mendapat kritikan keras gitu. Sebab hari ini ya banyak publik ini yang mengatakan bahwa Palestina ini banyak yang kemudian ya resonan soal masalah gerakan Palestina dari Hamas yang meluncurkan banyak roket yang terjadinya pula kematian yang ada di Israel gitu. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah kesalahan dari Palestina melepas roket sehingga kemudian terjadi kematian yang ada di Israel. Sehingga ungkapan ini pun sama persisnya semisal yang diungkapkan oleh Presiden terpilih hari ini Joe Biden gitu, yang meminta Palestina untuk memberhentikan serangan Hamas gitu ke Israel.
Nah itu, kira-kira pandang Ketum soal masalah ini gimana gitu? Sebab misal tadi, seolah Israel ini aksi Israel ini sudah menjadi agenda tahunan gitu. Ya. Ya, tentu kalau kita lihat dari akar sejarah tadi yang saya sampaikan, bahwa tentu yang pertama terkait dengan kalau kita lihat baik dari perjanjian awal, di mana ketika itu ada ekspansi kemudian orang Yahudi ke Israel, dari dimulai tahun 1920 ketika itu, sehingga kemudian ada sebuah perjanjian kemudian daulat for Palestine yang kemudian oleh Liga Bangsa-Bangsa ketika itu akhirnya dicetuskan negara Israel di tahun 1946 ketika itu. Dari perjanjian sekarang kemudian 1946 lalu kemudian tahun 1960 sampai dengan sekarang kita melihat bagaimana perjanjian yang ada terhadap kemudian tanah Palestina itu banyak diingkari dari kemudian orang Israel sendiri gitu. Ya kalau kita lihat petanya pergeseran luar biasa gitu, dari yang kemudian waktu itu di mana kemudian Israel perjanjian ketika kemudian 46 hanya wilayahnya sebagian, sampai sekarang kemudian mayoritas menjadi negara Israel gitu. Dan ini adalah bentuk penjajahan baru. Tentu ada bentuk penjajahan baru yang itu dilegalkan. Karena apa? Karena tentu kemudian Amerika Serikat yang punya hak veto dan PBB yang kemudian hari ini melegalkan negara-negara itu kemudian akhirnya mempunyai afiliasi terhadap Israel gitu. Sedangkan hari ini Palestina itu adalah tidak diakui sebagai negara. Sehingga kemudian dalam konflik ini kita melihat bagaimana bahwa antara kemudian negara ya, antara state dan non state di dalamnya gitu. Sehingga tentu dalam hal ini bagaimana bangsa Palestina yang mempunyai akar sejarah di mana kemudian tanah tersebut atau kemudian rumah tersebut adalah hak-hak bagi rakyat Palestina, itu kemudian akhirnya atas nama kemudian pembangunan dan yang lainnya, akhirnya kemudian bagaimana itu banyak akhirnya dizolimi, banyak yang kemudian akhirnya digusur karena atas dasar kemudian sebuah prestis tentang bagaimana pembangunan Israel Raya. Baik Tom, ini setidaknya kami adalah merupakan bagian daripada organisasi kemahasiswaan di Indonesia gitu ya, di bawah naungan Cipayung gitu kan, bersama dengan himpunan mahasiswa Islam, PMI dan gerakan-gerakan organisasi Islam lainnya gitu. Nah setidaknya kami adalah merupakan bagian daripada organisasi yang mengawal pula dan memberikan saran terhadap pemerintah gitu. Nah akhir-akhir ini sikap pemerintah kita di dalam menanggapi persoalan ini seolah masih sama seperti tanggapannya di tahun-tahun yang lalu, yang sifatnya adalah imbauan gitu. Ya cuman berharap kepada PBB. Lalu beberapa hari kemarin kita pun juga ya mendapatkan sikap ungkapan dari Pak Presiden pula melalui akun Twitter resminya gitu. Nah, namun itu belum muncul sikap resminya bahwa bagaimana sih sebenarnya sikap politik luar negeri Indonesia di dalam menanggapi persoalan ini. Kira-kira menurut kita gimana nih sebagai bagian dari para pimpinan pusat, pimpinan yang tertinggi di dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia ini, di dalam upaya untuk mendorong pemerintah setidaknya biar peristiwa HAM terbesar ini diakhiri gitu, dan apa yang telah menjadi kebiasaan daripada Israel ini diberhentikan gitu. Ya. Tentu kalau kemudian kita baca konstitusi bahwa amanat dari undang-undang kita di Undang-Undang Dasar 45 adalah bagaimana bahwa segala bentuk penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, dan juga kemudian juga bagaimana kita lihat dalam konferensi Asia Afrika ketika itu Soekarno melihat bagaimana sebuah gerakan non-blok yang akhirnya kemudian atas dasar kemudian satu penanggungan, satu rasa, kemudian akhirnya membuat gerakan Asia Afrika akhirnya bisa memerdekakan seluruh bangsa-bangsa yang kemudian ikut dalam Asia Afrika, dan tinggal Palestina saja yang hari ini kemudian belum merdeka gitu. Sehingga tepat kemudian apa yang disampaikan oleh Soekarno yang sebagai penggagas Asia Afrika adalah ini menjadi sebuah tanggung jawab bagi kita semua tentang bagaimana bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan gitu. Dan itu terjadi yang dalam kondisi hari ini adalah di kondisi kemudian di kondisi di Palestina gitu, bahwa penjajahan yang nyata-nyata didukung oleh kemudian persenjataan yang canggih dihadapkan pada kemudian hanya roket saja oleh para militan Gaza gitu. Dan tentu dalam konteks hari ini bangsa Indonesia sebagai negara Muslim terbesar di dunia harus mengambil kemudian tanggung jawab lebih gitu untuk kemudian kemerdekaan Palestina. Tentu kemarin pernyataan dari kemudian Menteri Luar Negeri Indonesia patut kita apresiasi tentang bagaimana untuk kemudian negara-negara oki itu kemudian bersatu, lalu kemudian bagaimana melakukan gencatan senjata dalam waktu dekat, dan tentu adalah bagaimana memperjuangkan terkait dengan kemerdekaan rakyat Palestina. Karena hari ini kita tidak bisa kemudian berharap terhadap PBB gitu.
terakhir kemudian Amerika Serikat itu kemudian sebagai sekutu dari Israel memveto untuk kemudian terkait dengan ada sidang PBB gitu. Yang kita harapkan adalah sekarang adalah di OKI gitu. Tapi gini tuh, artinya ungkapan yang hari ini diwakilkan oleh Menlu, ya, menyoal Israel dan Palestina ini, banyak publik yang menilai bahwa tidak cukup gitu. Sebab yang paling relevan adalah ungkapan Pak Presiden. Setidaknya Pak Presiden yang terhormat Pak Jokowi adalah merupakan bagian daripada, kalau kita pakai frasa Indonesia adalah negara muslim terbesar dunia, maka berarti kita bisa mengatakan bahwa Pak Presiden adalah pimpinan tertinggi untuk umat-umat muslim yang ada. Tapi mengapa di dalam kesempatan ini yang mestinya berperan aktif adalah Pak Jokowi gitu, setidaknya. Namun yang berperan aktif di dalam persoalan ini adalah Pak Erdogan, Presiden Turki, yang dimana kita ketahui setiap negara yang ada yang sudah dibangun komunikasi oleh Pak Erdogan ini didapati bahwa Indonesia tidak ada di situ. Pak Jokowi tidak ada satu berita pun yang diberitakan bahwa Pak Jokowi dikabari oleh Pak Erdogan menyoal Palestina dan Israel ini. Gimana tuh? Ya, memang kabar terakhir baru pada posisi di mana Presiden Jokowi menelpon para pemimpin-pemimpin negara Islam gitu, baik di dalamnya ada Erdogan, kemudian Malaysia, Brunei dan yang lainnya. Memang kendala di Indonesia adalah tidak punya hubungan diplomasi terhadap Israel di dalamnya. Tapi yang paling penting adalah peran serta Indonesia dalam hal ini untuk melakukan sebuah konferensi atau kemudian sidang darurat di OKI itu menjadi penting gitu. Karena yang menjadi PR besar bagi umat Islam hari ini adalah bagaimana persatuan dan kondisi kemudian Al-Quds atau kemudian Yerusalem dan Al-Aqsa hari ini adalah bicara tentang bagaimana apa yang menjadi izah. Selanjutnya adalah kami adalah organisasi Islam. Nah, ada pertanyaan bahwa korelasi tidak gitu peristiwa yang terjadi di antara kedua negara ini dengan satu prinsip yang kita amali selama ini, yakni adalah tentang prinsip al-wala wal bara gitu. Nah, kira-kira gimana nih tuh biar bisa disampaikan kepada masyarakat ini, karena banyak mengatakan ini negara saja belum damai gitu, belum baik-baik negara ini, belum sebagus dan masih saja ketimpangan di dalamnya, tapi sudah mau beralih untuk mengurus negara lain gitu. Nah, kira-kira gimana nih? Ya, tentu dalam konteks kita sebagai muslim kita mengenal sebuah hadis tentang bagaimana innamal mu'minuna ikhwah gitu, bahwa setiap umat Islam adalah bersaudara, bagaikan sebuah tubuh, jika ada yang merasakan sakit maka merasakan sakit semuanya. Dalam kondisi hari ini, bagaimana kita melihat bagaimana umat Islam yang ada di Palestina adalah sebagai saudara kita yang terzolimi, yang kemudian mengalami kemudian sebuah yang menjadi korbannya adalah para anak-anak, ibu-ibu dan warga sipil di dalamnya, dan kita harus turut serta kemudian bagaimana membantu di dalamnya. Dan kami dalam proses hari ini dalam beberapa lembaga NGO yang ada, kemarin kita ikut kemudian bagaimana membantu bagi kemudian warga di Palestina dalam hal bagaimana kemudian makanan, obat-obatan dan lainnya. Menurut saya itu yang hari ini kemudian konkret kita lakukan, karena tentu ini bicara tentang konflik politik yang kemudian juga baik dalam konteks kemudian ini kami hanya punya sebuah menyerukan melakukan sebuah konsolidasi dan lalu kemudian melakukan sebuah desakan kepada pemerintah dan juga kemudian bagi kemudian lembaga-lembaga internasional untuk menghentikan terkait dengan bisa disebutkan adanya adalah geosida yang ada gitu, dan ini harus dihentikan karena ini adalah bentuk penjajahan, tidak sesuai dengan bagaimana nilai-nilai kemanusiaan yang ada. Dan hari ini kita lihat bahwa ini adalah unsur kemanusiaan. Kita sebagai kemudian insan manusia tentu kemudian harus punya hati melihat bagaimana anak-anak yang menjadi korban, ibu-ibu yang tidak berdosa. Dan ini adalah sifat kita sebagai seorang muslim yang bagaimana melihat persaudaraan. Artinya persoalan Palestina dan Israel ini bukan hanya saja merupakan bagian dari persoalan antar agama, tapi juga merupakan bagian dari hal kemanusiaan. Nah, itu berkait dengan hak asasi manusia gitu ya. Nah, gitu. Karena tepat apa yang disampaikan oleh Erdogan bahwa terkait dengan kasus Palestina kita tidak perlu menjadi muslim, tapi cukup menjadi sebuah human, menjadi manusia untuk melihat bagaimana kejadian yang ada yang nyata terjadi kemudian di Gaza Palestina sana. Artinya setidaknya ya HAM adalah merupakan persoalan dan musuh terbesar dunia, bukan hanya saja Indonesia gitu, tapi dunia yang dimana sudah diatur sedemikian rupa secara detail gitu, bahwa peristiwa HAM adalah bukan hanya saja merupakan tanggung jawab satu negara, tapi setiap negara yang berdaulat memiliki tanggung jawab untuk menjaga setiap nyawa yang ada dalam negara tersebut. Lalu ini tuh berkaitan dengan sikap kami di dalam mengawal persoalan ini dan harapan kami ini seperti apa ke depannya tentang kedua negara ini yang sering menjadi perhatian
setiap negara di dalam memandangnya setiap tahun ini kira-kira gimana? Ya, kita sudah menginstruksikan kepada ke 120 daerah, 30 wilayah dan juga 6 kami luar negeri untuk kemudian bagaimana melakukan sebuah campaign terhadap kejahatan internasional yang dilakukan oleh Israel, dan tentu ini adalah bentuk protes kita ya, protes terhadap Israel dan protes terhadap sekutu-sekutu Israel, bahwa tentu terkait dengan penjajahan tentang kemudian kemanusiaan ini harus menjadi sebuah aspek yang menjadi nilai universal bagi kita, sehingga kita melakukan protes dengan melakukan aksi di depan Dubes Amerika Serikat dan juga kemudian PBB. Bentuk protes kita bagaimana sekutu dari Israel, Amerika Serikat itu secara nyata mendukung terkait dengan kejahatan internasional ini. Begitupun dengan PBB yang harusnya menjadi lembaga yang bisa melakukan perdamaian tapi tidak bisa melakukan apa yang menjadi fungsi-fungsinya. Dan tentu selain itu juga kita melakukan hal yang sangat konkret, terutama dalam membantu, baik dalam hal kemudian membantu makanan bagi pejuang-pejuang di Palestina, bagi rakyat Palestina, dan juga kemudian membantu obat-obatan dan lainnya yang sudah kita salurkan dari mulai ketika bulan Ramadan kemarin itu. Dan ini adalah bentuk konkret kita, karena tentu sebagai Muslim, yang tadi saya katakan adalah ini adalah bentuk kemanusiaan yang harus kita dahulukan, bukan sebatas kemudian ingin melihat dalam sisi terkait dengan konflik agama. Terima kasih. Terima kasih banyak. Jadi saudara-saudara sekalian, prinsipnya di akhir obrolan saya dengan Ketua Umum Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia ini adalah satu, menyoal kasus Palestina dengan Israel ini bukan hanya saja merupakan peristiwa agama, sehingga kemudian Indonesia sebagai negara mayoritas muslim ini harus mengambil andil terdepan untuk bicara soal masalah persoalan ini. Namun lebihnya adalah persoalan ini merupakan persoalan tentang humanity, human right yang telah diatur bukan hanya saja di Indonesia tentang hak asasi manusia, tetapi keseluruhan negara-negara berdaulat yang diatur secara detail dan menjaga setiap nyawa yang ada di dalamnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.